Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muda Praja Nizar Maulana Andi Atmaja, NPP 310540 dari kelas F2, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Prodi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan fokus of interest, serta perbedaan dan persamaan antara kepemimpinan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan, serta hubungan antara kepemimpinan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan sebagai jarum dan benang untuk ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di lingkungan Ipolexosbud Hankamnas Indonesia. Pembahasan pertama yaitu pengertian dari pemomprajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Pemomprajaan adalah sebagian dari tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, ketangguhan ideologis, seni kepemimpinan yang tepat, dan kemampuan menggerakkan masyarakat. Kibernologi disebut juga ilmu pemerintahan baru. Kibernologi adalah ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk pemerintahan, akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Menurut pasal 3 Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu dalam warga suatu masyarakat. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan pemerintahan adalah proses interaksi antara subkultur ekonomi atau SKE, subkultur kekuasaan atau SKK, dan subkultur sosial atau SKS dengan dual kualitasnya, yaitu sebagai konstituen dan sebagai pelanggan dalam masyarakat dalam upaya mengejar kebahagiaan rohani dan jasmani yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Pembahasan selanjutnya yaitu focus of interest dan ruang lingkup. Focus of interest memiliki terjemahan yaitu fokus minat, yang dapat diartikan bahwa focus of interest berarti pemfokusan minat seseorang dengan menggunakan kegiatan yang dapat memunculkan dan meningkatkan minat seseorang. Sedangkan pengertian dari ruang lingkup adalah batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Ruang lingkup dan fokus of interest dari pemomprajaan yaitu profesi memerlukan kompetensi tertentu sehingga memerlukan pendidikan khusus. Struktur dalam pemerintahan daerah, yakni cakupan pemerintahan dalam kewilayahan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan umum. Institusi pendidikan, yakni proses pendidikan khusus untuk menjadi pamongpraja. Perangkat nilai, yakni rangkaian nilai-nilai untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat dan instrumen kebutuhan bangsa. Serta sejarah kepamongprajaan, tugas dan fungsi kepamongprajaan, nilai-nilai kepamongprajaan, kepemimpinan kepamongprajaan, dan kode etik kepamongprajaan. Yang kedua yaitu ruang lingkup dan fokus of interest dari kibernologi, yaitu fenomena pemerintahan merupakan ruang kajian semua cabang ilmu pengetahuan sosial, humaniora, dan eksakta, serta peningkatan kompetensi kader pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan penekanan pada fungsi pelayanan publik. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan dari ketiganya. Persamaan dari ketiganya yaitu terletak pada tujuannya, yaitu untuk memberikan pelayanan umum kepada publik atau masyarakat. Selain itu, objek material
atau objek yang disoroti dari ketiganya juga sama, yaitu negara dan masyarakat. Serta pada dasarnya ketiganya sama-sama mempelajari tentang ilmu pemerintahan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek formal atau sudut pandang penyorotan dari masing-masing ilmu. Pamong kerajaan fokus pada pelaksana pemerintah. Kibernologi fokus pada kompetensi, proses kewenangan dan pelayanan publik. Ilmu pemerintahan fokus pada kewenangan dan pelayanan publik. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara pamong kerajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di Ipolexosbud Hankamnas Indonesia. Dalam hal ini, pamong kerajaan diibaratkan sebagai subjek penggerak yang melakukan pemerintahan. Dalam menggerakkan pemerintahan, mereka memerlukan sebuah pedoman dan acuan untuk melakukannya. Maka diperlukan mempelajari dan memahami ilmu pemerintahan dan kibernologi, sehingga jika ketiga aspek tersebut dipahami dan dipelajari akan menghasilkan pemerintahan yang baik dan layak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, sehingga para masyarakat Indonesia merasa puas dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan lainnya oleh pemerintah. Pendidikan pamong kerajaan yang kita kenal di IPDN harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, karena IPDN bisa dan mampu menjadi solusi dalam krisis kepemimpinan yang melanda Indonesia. Sistem pendidikan di IPDN yang mengenal sistem Jarlatsu akan membentuk karakter seorang anak bangsa yang siap menjadi pemimpin yang mampu menjawab permasalahan yang multidimensi. Para praja di IPDN juga diajarkan tentang ketiga hal tersebut, yaitu pamong kerajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan, sehingga bisa dijamin akan kemampuannya untuk menjadikan pamong kerajaan dan kibernologi menjadi sebuah ilmu pemerintahan yang akan berguna nantinya ketika bekerja di instansi pemerintahan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang hubungan pamong kerajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.